Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik cara mudah sembuh tanpa obat dari asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mudah sembuh tanpa obat dari gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis atau kejiwaan ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, penuh dengan rasa-rasa yang tidak nyaman yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Baiklah teman-teman ya, kembali kepada pokok permasalahan ya. Jadi tema kali ini ya atau topik kali ini adalah cara mudah sembuh ya tanpa obat dari asam lambung, inisiatif psikosomatis. Nah, ini penting ya kita angkat ya, karena sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya, karena penderitaan waktu yang cukup memakan durasi agak panjang ya. Waktu itu saya menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis cukup lama ya, hampir 2 tahun ya. Itu penuh dengan sensasi-sensasi. Nah, akhirnya untuk menuju ke tahap pemulihan ya, itu sebenarnya tanpa obat ya. Jadi hanya dengan ya kegiatan-kegiatan harian ya, kegiatan-kegiatan harian, entah itu dalam mengatur pola makannya, entah itu dalam pola hidupnya, entah itu dalam pola pikirnya, entah itu dalam perilakunya ya. Itu semuanya kita apa ya? Ya kita rubah sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi membaik teman-teman. Nah, maka dari itu ingin saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman ya, minimal menjadi menambah referensi ya, siapa tahu cocok menjadi jalan kesembuhan teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang masih belum merasa sembuh total ya. Nah, ini penting kita simak ya, tolong tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham ya. Nah, baik teman-teman ya, jadi penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, karena itu faktor penyebabnya juga kompleks ya atau multifaktor ya. Nah, maka dari itu memang solusinya juga multi juga ya, banyak hal, banyak tip ya, banyak metode ya, banyak jalan yang harus kita lalui ya. Dan ketika kita memanfaatkan dari berbagai jalan, berbagai metode ya, berbagai treatment kemudian kita tempuh, itu insya Allah akan menemukan jalan-jalan yang lebih efektif ya, artinya jalan-jalan yang lebih cocok bagi penderitaan teman-teman, dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh teman-teman. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya, sehingga memang waktu itu ya saya selalu istilahnya ya belajar, selalu apa ya, mencari informasi tentang
bagaimana sih sebenarnya asam lambung ya, kita kenali karakternya ya, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, dan kita cocokkan dengan yang saya alami. Nah, kemudian saya juga mencari banyak treatmentnya, banyak metodenya ya, dari berbagai sudut lah istilahnya. Nah, akhirnya saya praktekkan dan ternyata membuahkan hasil ya. Akhirnya sampai dengan sekarang saya sudah sembuh total, teman-teman ya. Artinya apa ya? Ya, kita sudah kembali semula seperti dulu ya, aktivitas apapun bisa melakukan ya, walaupun kadang kita juga masih harus waspada ya, karena mengingat termasuk sharing dari teman-teman itu juga kadang ada yang sudah merasa sembuh tapi tiba-tiba juga kambuh. Nah, itu saya kira karena kadang kita kurang konsisten ya, dan kurang waspada di dalam menjaga ya ketika kita sudah merasa enakan. Nah, maka dari itu kita memang harus selalu waspada ya untuk menjaganya bagi teman-teman yang sudah merasa enakan. Nah, bagi yang belum, memang ya kita harus berjuang terus ya supaya penderitaan ini cepat membaik, itu begitu teman-teman. Nah, pada session kali ini saya sharingkan kepada teman-teman ada beberapa tip ya. Ada beberapa tip agar kita cepat membaik ya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya dengan cara yang sangat mudah ya, karena cara ini adalah sebenarnya ya cara kegiatan kita harian kita ya. Nah, itu yang kita terapkan. Nah, sehingga ternyata dengan seperti itu bisa membaik, artinya kita bisa sembuh tanpa obat ya, hanya dengan istilahnya menerapkan perilaku kita ya, atau mengubah hal-hal yang kurang baik menjadi kita lebih baik atau kita waspadai. Nah, akhirnya membuahkan hasil ya, menjadikan asam lambung itu menjadi semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh, teman-teman. Nah, baik ya, jadi beberapa tip ya untuk kita bisa sembuh tanpa obat dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah saya berusaha makan teratur ya. Makan teratur terutama dari segi waktu. Nah, ini jangan sampai terjadi misalkan terlambat makan ya. Karena ketika kita sering terlambat makan yaitu, nah ini juga awal saya terkena MAH dulu ya, yaitu sakit perut lah istilahnya ya, sakit perut tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, itu orang menyebutnya terkena MAH ya, atau kalau sekarang ya mungkin asam lambung lah seperti itu. Nah, itu awalnya juga dari saya sering terlambat makan ya. Nah, makan tidak teratur dari segi waktu. Nah, maka dari itu saya ingat-ingat sekali ya, karena ini merupakan pengalaman pahit bagi saya. Maka saya mulai saat terkena asam lambung, saya akhirnya banting setir ya. Pokoknya jam-jam makan saya harus makan, entah itu sedang di mana ya, di mana saja tempatnya. Pokoknya saya harus berhenti, saya utamakan makan dulu, itu seperti itu. Jadi intinya makan teratur dari segi waktunya sesuai dengan jadwalnya, itu seperti itu. Jadi intinya jangan terlambat makan. Nah, ini hal tip yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, agar kita bisa cepat membaik ya dari penderitaan asam lambung dengan tanpa obat ya. Nah, ini kurangi makanan pantangan ya. Jadi kurangi ya, bukan hindari ya. Ini hanya mengurangi, itu ini gampang, teman-teman ya. Jadi makanan pantangan itu kan contohnya makanan pedas, makanan asam ya, makanan berlemak tinggi ya. Kalau minuman ya seperti kopi ya. Nah, kemudian teh yang kental, minuman yang berkafein lah ya, atau beralkohol, bersoda, itu kita kurangi ya, itu seperti itu. Nah, ini mudah dengan istilah kita hanya mengurangi, dan akhirnya ya kita menjadi menghindari ya. Tetapi sekalipun misalkan kita sedikit makan ya dari makanan pantangan itu, karena mindset pikiran kita ini hanya berniat untuk mengurangi, itu jadi tidak cemas, teman-teman ya. Contohnya ketika kita misalkan makan di warung ya, atau di rumah makan. Nah, itu kan sering ya, itu menunya rata-rata pedas ya itu. Nah,
Nah, ketika kita makan ya sedikit ya ambil pedasnya supaya ya memang adanya itu ya supaya kita bisa menikmati, itu sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan terlalu banyak teman-teman ya. Jadi kalau hanya sedikit dan karena sudah terbiasa nggak pernah makan pedas sehingga istilahnya misalkan sambal ya itu hanya disentuhkan saja itu sudah, saya sudah merasa pedas teman-teman ya, itu seperti itu. Jadi ya tetap kita kurangi ya, kita waspadai dari makanan-makanan pantangan. Itu apa saja ya, termasuk makanan yang berminyak ya. Contohnya goreng-goreng ya, ini itu juga sebenarnya nggak apa-apa kita makan ya, yang penting jangan kebanyakan ya. Kalau saya makan gorengan itu ya, kalau dulu masih ketika dalam penderitaan itu ya sehari paling 2 lah, misalkan mendoan atau mungkin bakwan ya atau apa, itu paling sehari 2 itu nggak apa-apa ya. Yang penting makan bareng dengan kita makan besar ya, itu nggak apa-apa itu. Jadi artinya perut ini sudah terisi nasi, contohnya seperti itu ya, kita tambah yang lain nggak apa-apa. Jadi nggak usah ada istilah mantang ekstrim ya, kalau itu kadang membuat cemas ya, ketika kita sudah makan pantangan walaupun itu sedikit akhirnya kepikiran ya. Nah kepikiran karena kita sudah terkena anxiety, psikosomatis, nah akhirnya ya menjadi reaksi betul ya, lambung kita menjadi tidak nyaman itu. Makanya dari istilah itu juga penting ya, penting untuk makanan pantangan ya kita cukup mengurangi. Jadi kurangi makanan pantangan itu seperti itu. Artinya porsinya disederhanakan lah ya, sedikit saja itu nggak apa-apa. Nah kemudian yang ketiga, tip yang ketiga supaya kita bisa sembuh tanpa obat ya, beraktivitas jangan berlebihan teman-teman. Mengapa beraktivitas jangan berlebihan? Karena ketika kita kecapean ya, itu biasanya mudah memicu untuk kambuh teman-teman ya. Karena yang namanya orang terkena asam lambung, gejala psikosomatis itu terus terang secara fisik itu menjadi lemah ya. Jadi mudah capek, mudah ngos-ngosan, mudah berdebar-debar ya. Kadang apalagi kita sampai istilahnya aktivitasnya berlebihan ya, akhirnya kecapean ya sudah, akhirnya menjadi kambuh. Nah dengan seperti itu ya harus kita kendalikan ya, makanya beraktivitas itu penting tapi jangan berlebihan. Jadi istilahnya apa ya, ya diukur sendiri lah, diukur sendiri. Ketika kita sudah merasa sedikit mungkin agak ngos-ngosan ya sudah, batasnya itu, kita harus istirahat dulu ya, nanti dilanjut lagi nggak apa-apa ya. Yang penting istilahnya slowing down lah ya, jangan apa-apa itu ditarget harus selesai, harus apa ya maksimal, itu jangan seperti itu. Tapi semampunya ya, walaupun kita tetap beraktivitas itu seperti itu. Nah itu tip yang ketiga, karena dengan kita beraktivitas ini sama aja dengan kita juga menggerakkan badan ya, menggerakkan badan yang tadinya kita sukanya tiduran, rebahan, hanya duduk-duduk saja, nah itu menjadi bergerak ya. Ini juga efeknya sangat positif di dalam tubuh kita ya, karena kita banyak gerak. Nah akhirnya sirkulasi seperti metabolisme, pencernaan itu juga menjadi lancar ya, aliran darah lancar, aliran oksigen juga lancar, akhirnya tubuh menjadi semakin segar teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih merasa kadang suka lemes ya, tenaganya seperti tidak ada, nah itu kalau bisa sedikit memaksa ya, sedikit memaksa harus beraktivitas teman-teman ya. Dan faktanya ya, seperti yang saya alami, ketika kita banyak melakukan aktivitas, justru kita menjadi semakin segar teman-teman ya. Karena secara apa ya, secara kejiwaan kita ya, pikiran kita ini tidak fokus kepada penderitaan, itu sama saja sudah mengalihkan fokus ya, mengalihkan fokus dari yang tadinya suka memikirkan tentang kondisi kita ya, kondisi kita yang negatif ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya. Nah ini akan terlupakan ya pikiran-pikiran negatif karena kita larut ya di dalam kegiatan yang positif atau beraktivitas yang positif. Makanya lakukan saja beraktivitas normal tapi jangan berlebihan. Ini termasuk
treatment juga ya, treatment istilahnya menuju ke kesembuhan teman-teman ya. Kalau kita hanya termenung terus ya kapan mau sembuh ya, karena apa? Tujuan kita kan supaya sembuh, kita bisa beraktivitas normal. Nah maka ya kita berusaha lakukan seperti itu ya, lakukan kegiatan yang normal saja, tapi ingat ya jangan berlebihan, itu seperti itu. Nah itu tip yang ketiga ya. Nah kemudian yang berikutnya yang keempat ya, nah ini lakukan olahraga ringan ya, olahraga ringan yang cukup lah. Contohnya waktu itu yang saya lakukan ya, tiap hari ya itu sekitar ya setengah jam ya, 30 menit itu saya lakukan jalan kaki teman-teman. Jadi ternyata jalan kaki ini memang juga luar biasa manfaatnya ya, itu yang saya rasakan seperti itu. Nah jalan kaki itu tidak harus jauh ya, di sekitar rumah juga nggak apa-apa. Makanya saya ukurannya dengan waktu ya, dengan waktu itu ketika selama 30 menit atau setengah jam saya berjalan terus, itu ternyata juga keringat juga sudah mulai keluar ya. Nah yang rasa-rasa tadinya pegel-pegel ya, kadang nyeri-nyeri, terutama di nyeri otot ya, seperti pegel linu dan sebagainya, itu juga menghilang teman-teman ya. Itu hanya dengan jalan kaki, yaitu olahraga ringan ya. Nah itu coba lakukan saja seperti itu, insya Allah nanti akan menjadi membaik ya, termasuk rasa-rasa secara psikis seperti yang kita suka masih takut ya, takut bepergian, takut kemana-mana, takut ketemu dengan banyak orang, kemudian sampai dengan takut ya, itu juga akan terkikis teman-teman ya, karena ketika kita melakukan istilahnya olahraga ringan, contohnya jalan kaki, kan otomatis kita keluar rumah ya. Nah keluar rumah itu sebenarnya terjadi interaksi dengan alam ya, nah itu sehingga akan mengusir rasa-rasa seperti kecemasan yang berlebih ya, pikiran-pikiran negatif ini akan terlupakan teman-teman ya. Maka dari itu sepertinya ada energi baru yang terbangun di dalam diri kita. Nah akhirnya kita jauh menjadi lebih nyaman, menjadi lebih merasa sehat, itu seperti itu. Jadi memang prosesnya alami ya, prosesnya alami dan harus kita alami juga ya. Harus kita lakukan juga. Ini bagaikan perjalanan ya, ketika kita masih duduk di tempat ya nggak mungkin kita akan sampai, tetapi bagaikan perjalanan ketika kita melangkah, walaupun itu lambat ya pasti akan sampai. Yang penting jangan berhenti, itu rumusnya seperti itu. Maka ya treatment seperti ini pokoknya lakukan saja ya, lakukan saja, itu pasti bisa ya, pasti bisa ya, sedikit demi sedikit ya, nanti lama-lama akan meningkat. Jadi intinya yang penting ada progres teman-teman ya, itu seperti itu. Jadi olahraga ringan, contohnya jalan kaki ya, itu usahakan yang cukup. Nah untuk mengimbangi itu istirahat juga harus cukup ya. Istirahat ini juga penting ya, contohnya tidur lah ya, itu katakanlah ya usahakan sekitar 7 atau 8 jam itu terpenuhi. Nah karena apa? Karena ketika kita istirahatnya cukup ya, tidurnya pulas, bagus, ini memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya, sehingga orang yang tidurnya cukup itu kecenderungannya ya nanti di pagi harinya ya akan lebih segar ya. Tetapi sebaliknya ketika tidurnya saja kurang ya, nah akhirnya di pagi hari masih merasa lesu, loyo ya, kadang juga agak pusing, kemudian mukanya juga kusut, tidak cerah ya, itu karena kurang tidur ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu istirahat itu penting. Nah itu cukupi saja teman-teman. Dengan seperti itu nanti ya tahu-tahu ya pokoknya tubuh kita sudah semakin segar dan mental kita juga semakin membaik ya. Ketika tubuh membaik ya, otomatis mental juga akan lebih percaya diri, itu seperti itu teman-teman. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu berlaku ya seperti itu. Nah itu tip yang keempat ya. Nah kemudian yang kelima ya, supaya kita bisa sembuh tanpa obat, lakukan interaksi dengan orang lain teman-teman. Jadi kita banyak berinteraksi dengan orang lain ya, contohnya bisa melalui misalkan silaturahmi ya. Silaturahmi itu ya
bisa juga kita berkunjung lah ya, berkunjung mungkin ke tempat teman, ke tempat saudara. Akhirnya di situ kita bisa berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi itu kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, itu juga obat juga sebenarnya teman-teman ya, obat secara psikis itu seperti itu. Jadi kita tahu-tahu nanti sudah menjadi percaya diri ya. Kita tidak cemas yang berlebih lagi, tidak takut lagi karena latih dengan berinteraksi ya. Jadi pokoknya jangan malas keluar rumah, usahakan seperti itu. Pokoknya kalau ada waktu, nah itu manfaatkan ya, manfaatkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena lewat berinteraksi ini sebenarnya sama saja kita melepaskan energi negatif ya. Contohnya, ketika kita setelah curhat dengan orang lain, maka rasanya kan plong ya. Plong itu karena memang ada hal-hal yang tersimpan di dalam benak kita, terlepaskan sedikit demi sedikit. Nah, dengan seperti itu maka ya akhirnya jiwa kita menjadi segar ya. Dengan segar itu, nah maka seperti rasa-rasa cemas, takut, khawatir, was-was itu juga akan terkikis ya, akan menghilang ya. Kemudian kita beralih, jiwa kita menjadi semakin positif, semakin berani ya, semakin percaya diri. Itu nanti yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Maka lakukan saja. Ketika kita belum melakukan, memang kadang kita sepertinya nggak percaya ya, apa betul ya seperti itu gitu ya. Tetapi setelah melakukan ya, katakanlah dalam waktu seminggu lah, fokus terhadap hari itu, kita lakukan tiap hari, nanti akan ada perubahan-perubahan yang mungkin selama ini belum kita alami. Ternyata perubahannya menjadi semakin membaik gitu, seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sama ya seperti itu. Nah, itu jadi lakukan interaksi dengan orang lain ya. Contohnya dengan bersilaturahmi, dengan kita bisa bergaul bersama banyak orang ya, bisa membangun komunikasi. Nah, akhirnya kita bisa curhat. Nah, ini sama saja melepaskan energi negatif ya. Makanya kita menjadi plong. Nah, selain itu, selain kita berinteraksi dengan banyak orang ya, ini juga kalau bisa kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain ya. Contohnya kita mungkin ya berbagi atau mungkin bersedekah ya, bersedekah. Nah, itu juga ini ajaib sekali. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ini juga sama saja kita menjadi pelong ya. Karena dengan kita memberikan sesuatu, ini artinya kita melepaskan energi negatif keluar. Itu seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi lebih pede ya, lebih percaya diri, lebih bersemangat ya, seolah-olah hidup ini menjadi lebih berarti. Itu seperti itu ya. Jadi usahakan, silahkanlah berbagi teman-teman ya. Berbagi itu bukan berarti harus secara materi ya, tapi bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi jasa yang kita bisa kita berikan. Ini maknanya luas ya, itu seperti itu. Nah, silahkan tempuh saja, itu seperti itu. Akhirnya kita nanti akan menjadi bisa sembuh ya dari penderitaan ini, bahkan tanpa obat teman-teman. Itu yang saya alami seperti itu. Nah, kemudian juga selain kita sering berinteraksi dengan orang lain, ini usahakan juga kita membangun ya, berinteraksi atau menyatu dengan alam teman-teman ya. Ternyata energi alam itu juga sangat memberikan energi yang positif buat kita ya. Contohnya kita mungkin sering keluar rumah ya, mungkin kita pergi ke sawah, mungkin kita pergi ke kebun ya, mungkin kita jalan-jalan ke gunung, mungkin kita jalan-jalan ke pantai ya. Dengan seperti itu kita mendapatkan sinar matahari ya. Nah, ini semuanya positif semua teman-teman ya. Dengan kita misalkan jalan-jalan ke kebun, di sana banyak tumbuhan, kita bisa menghirup oksigen yang cukup segar ya. Nah, itu kan sesuatu ya. Ketika kita jalan-jalan mungkin ke pantai ya, kita bisa mendapatkan apa ya, semacam terapi dari angin laut ya. Itu juga luar biasa ya. Itu membuat kita menjadi ya
ada kecerahan tersendiri ya dari alam itu. Nah, ketika kita keluar rumah ya, mungkin kita pergi ke sawah, itu kita terkena sinar matahari, terkena panas, nah akhirnya kita juga menjadi mendapatkan vitamin D yang cukup maksimal. Nah, itu pokoknya itu positif sekali. Pokoknya lakukan saja, kita menyatu dengan alam. Jadi jangan banyak di rumah ya, usahakan ini keluar rumah ya, ini itu seperti itu. Jadi membangun interaksi dengan orang lain dan membangun interaksi dengan alam. Itu yang saya lakukan seperti itu. Ternyata luar biasa dan akhirnya saya bisa menjadi sembuh total teman-teman itu. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tip yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini adalah kendalikan dari perasaan kita ya, dari contohnya emosi kita ya, itu kita kendalikan dengan cara kita selalu sadar diri ya, dengan kesadaran kita itu. Jadi latihannya bagaimana ya, kita harus latihan bersabar ya, latihan menjadi pemaaf ya, itu seperti itu, dan banyak berterima kasih kepada orang lain. Jadi intinya sabar, pemaaf, kemudian kita selalu berterima kasih. Ini penting ya, penting supaya jiwa kita jauh menjadi lebih adem, ayem, tentrem. Nah, itu kuncinya di situ. Tetapi ketika jiwa kita masih seringnya menyala-nyala dengan emosi, nah ini yang kadang susah dikendalikan, dan akhirnya respon daripada tubuh kita, contohnya lambung juga menjadi tidak nyaman ya, akhirnya otot-otot jadi tegang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita menjadi seperti kambuh ya. Nah, maka dari itu ya lakukan saja itu, kendalikan emosi ya, kemudian kita berlatih sabar, kita berlatih untuk menjadi pemaaf ya, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ini bagus sekali itu teman-teman ya, itu seperti itu. Dan yang terakhir ya, tipnya yang ke-7 ini paling utama ya, yaitu sumeleh nrimo ing pandum ya. Ini mantra saya itu ya. Jadi sumeleh nrimo ing pandum, ini bahasa Jawa ya, artinya selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Ini termasuk jurus pamungkas ya, ketika kita ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman, ingin ayem, ingin tentrem dari jiwa kita. Ini sebenarnya kuncinya ini, sumeleh nrimo ing pandum. Jadi selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Selalu bersyukur apa adanya ya, kondisi apapun yang kita hadapi, yang kita terima, itu adalah atas izin Allah, ya sudah, kita tetap bersyukur dalam kondisi seperti itu. Karena orang-orang yang mungkin menderita lebih di bawah kita, yaitu lebih banyak lagi ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang untuk bisa membangun ya, membangun semangat. Jadi kita syukuri apa adanya ya, kondisi kita. Sehingga dengan seperti itu istilahnya kita menerima ya, menerima katakanlah ya penderitaan ini. Karena apa? Karena penderitaan ini sebenarnya kan hanya ujian lah. Ujian itu hanya sebentar. Ketika kita sudah selesaikan ya, kita sudah lalui ya sudah. Akhirnya kita naik level menjadi lebih tinggi derajatnya, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih baik. Itu seperti itu ya. Jadi hakikatnya itu seperti itu. Cuma prosesnya memang melalui semacam penderitaan. Nah, ini yang harus kita sadari, itu tidak apa-apa, karena memang kadang skenario Allah itu kita nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi yang penting kita ikhlas saja, kita jalani. Jadi kemudian ya apapun yang terjadi kita pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu insya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu berpihak pada kita, memberikan yang terbaik kepada kita, dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.